Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dalam matur sekedik tentang profil sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang profil dari sekolahan kita yang berada di Jalan Rinjani dalam 1, ya, yang bertepatan di tengah-tengah perumahan. Kami berada di Jalan Rinjani dalam 1 dengan beberapa di Jalan Rinjani dalam 1 nomor 16 RT 04 RW 18 Perumahan Mojosongo, yang sebelumnya kami berada di SD Kendal Rejo. Karena ada itu kami sebelumnya itu di SD Kendal Rejo kita berada di sekolah SD negeri, kemudian karena dari pemerintah Kota Solo itu diminta, akhirnya kita berpindah ke Jalan Rinjani dalam 1. Bapak Ibu, kita memiliki beberapa tenaga pendidik yang tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Ketua Yayasan. Memang kita dulunya itu ada sekitar 15 dari tenaga pendidik di SLB kita sendiri, di YPPCG sendiri, karena kita ada 2 sekolahan. Yang pertama di sini berada di Surakarta, kemudian yang satu lagi berada di Karanganyar. Kalau yang kita tempati ini kita mengikuti dari cabang wilayah Dinas Pendidikan cabang wilayah 7, kita mengikuti Surakarta, kita memiliki jumlah pendidik 2, kemudian ada jumlah gurunya 8, dan ada jumlah siswa tahun ajaran ini 2022-2023 sejumlah 46. Dengan jumlah murid yang lumayan agak gemuk, kita dengan jumlah guru yang 8, kita maksimalkan Bapak Ibu, kita minta doanya semoga dengan keterbatasan guru kita semua bisa memaksimalkan potensi guru-guru kita, karena alhamdulillah kita juga ada 2 guru yang memang lulusan S2, semuanya dari S1 PLB. Jadi memang mereka sudah punya jiwa untuk membersamai putra-putri kita di sekolahan kita. Kemudian yang 2 guru itu Pak Misbah yang tadi itu memang lulusan S2 PLB juga. Kemudian Bu Krisma Joli itu juga lulusan S2 PLB. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berusaha mendampingi dan mengawasi serta memberikan arahan kepada putra-putri kita. Lanjut Pak. Inilah gambaran ketika guru-guru kita selfie Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu juga tidak mau kalah dengan murid-muridnya. Mereka ketika ada momen-momen kegiatan tuh mereka juga selfie. Jadi biar memberi semangat gitu. Ini ketika kita mengadakan Hari Guru Nasional kemarin tahun 2022, dan ini profil dari guru-guru kita ketika kita mengadakan outbound yang di sana. Lanjut, Bapak Ibu, kita juga di bawah naungan Dinas Pendidikan, jadi kita menggunakan kurikulum Merdeka yang dulunya itu memang kurikulum K13, karena mau tidak mau semua sekolahan sekarang itu diarahkan untuk memakai kurikulum Merdeka. Tetapi bila ada sekolah yang belum siap, itu bisa ada pilihan, ya. Kalau alhamdulillah sekolah kita dengan arahan dari Bapak Pengawas Cabdin 7 kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka, tetapi kalau tahun ini baru di kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Untuk kelas lain itu kita masih memakai kurikulum K13. Ada beberapa hasil dari kurikulum Merdeka, salah satunya itu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi ketika kita memakai kurikulum Merdeka, kita itu mengarahkan anak apa
keinginan anak, apa yang ada di bakat anak mereka itu kita arahkan. Kemudian kita juga memakai fasilitas yang ada di sekolah kita. Kita gali semua. Misalkan kita P5 kita itu ada proyek ekoprint. Jadi anak-anak kita arahkan untuk membuat ekoprint, baik itu berbentuk bantal, sarung bantal, taplak meja, kemudian bisa juga tote bag itu mereka kita bareng-bareng kita ajarkan untuk menghasilkan produk. Jadi selama mereka di sekolah itu hanya materi saja. Jadi kita arahkan untuk keterampilan. Mereka bisa membuat seperti itu, tetapi memang harus dengan arahan Bapak Ibu guru. Kita memakai barang bekas. Selain untuk kita menggunakan bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah seperti daun-daun, ketika kita membuat produk ekoprint itu kita memakai daun Bapak Ibu. Jadi anak kita kenalkan, kita bawa keluar, kemudian kita kenalkan, oh ini daun yang namanya daun mangga, ini yang namanya daun jati, apa saja yang bisa dipakai untuk membuat ekoprint. Itu salah satu kegiatan P5 kita di sekolahan kita. Nah, anak-anak itu mulai dari pembelajaran itu dari 7:30. Kita memang berbeda dengan SD negeri, kalau SD negeri biasanya itu jam 7 sudah mulai masuk. Tetapi karena anak-anak kita ada yang rumahnya jauh, kita itu di sini 46 murid tadi itu ada 2 tempat domisili Bapak Ibu. Jadi kita ada yang separuh itu dari Solo dan separuh lagi itu dari Kalijambe. Jadi tidak semuanya itu dari Solo. Dari Kalijambe itu hampir separuh Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dari Kalijambe maupun di sini sudah dengan bersusah payah setiap pagi membangunkan putra-putrinya ya. Yang jauh itu jam 6 kurang itu sudah berangkat mereka Bapak Ibu yang dari Kalijambe. Dan alhamdulillah di sekolahan kami juga memfasilitasi transportasi yang untuk murid-murid yang dari jauh. Jadi yang dari Kalijambe itu memakai angkutan elf ya, yang setiap pagi dan siang itu kita drop di sana. Dan untuk yang dari Solo biasanya ada beberapa orang tua yang pulang itu tidak bisa menjemput anak-anaknya. Dengan senang hati Bapak Ibu itu mengantar mereka semuanya sampai ke depan pintu rumah. Nah, itulah perjuangan Bapak Ibu guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian anak yang kecil berakhir pembelajaran jam 10.15. Kemudian anak yang besar berakhir jam 11:30. Ketika anak sampai sekolah jam 7:30, biasanya mereka jam 7 sudah sampai sekolahan Bapak Ibu. Ada yang jam 7:15 mereka sampai sekolahan. Kita biasakan sholat duha di sekolah. Jadi 7:30 ketika sambil menunggu teman-temannya yang belum datang, kita awasi karena Bu Guru di sini standby-nya jam 7 itu insya Allah sudah ada yang di sekolah, sebelum jam 7 juga sudah ada. Jadi mengarahkan anak-anak untuk sholat duha. Kita sudah sampaikan ke mereka, sampaikan ke orang tua, apabila dari rumah sebaiknya mereka sudah wudhu, sudah punya wudhu. Jadi ketika di sekolah tinggal sholat duha. Kemudian dilanjut di KBM, di kelas. Kalau pagi memang kita arahkan untuk anak itu bisa baca tulis, meskipun baca tulis sangat sederhana, karena itu nanti memang untuk bekal mereka ketika di rumah atau berhitung sederhana. Itu setelah KBM jam pagi biasanya 9:30 mereka melakukan aktivitas yang berupa keterampilan. Ini beberapa keterampilan yang memang kita ajarkan. Salah satunya itu tadi ekoprint. Kemudian ada lagi ini kegiatan tari
Jadi seperti tadi yang sudah ditampilkan anak-anak, itulah hasil dari didikan Ibu Joli beserta guru-guru lainnya. Karena kalau satu kegiatan itu kita tidak didampingi oleh beberapa guru, kita tidak bisa. Ada anak yang lari ke sana, ada anak yang belum bisa tertib, duduk tertib. Jadi harus ada guru damping yang lainnya. Tidak bisa kita melakukan sendiri. Ini beberapa kegiatan. Kemudian tari tata boga. Kita juga melakukan kurikulum kegiatan materi tata boga. Anak juga diajarkan bagaimana membuat hidangan yang sangat sederhana, yang itu nanti paling tidak bisa dimanfaatkan ketika mereka sudah di rumah. Ada diajarkan membuat jus juga. Dan ini memang ada lulusan kita itu yang akhirnya jualan di depan rumah, meskipun hanya jualan es jus yang di blender itu dari jambu atau yang jus sasetan itu, alhamdulillah sudah ada. Ini kegiatan Jumat pagi kita senam, jadi ada olahraga Jumat pagi kita senam di pendopo yang di sana. Ngapunten nggih Bapak, ngerusui terus. Ini pendopo sana sering kita gunakan untuk kegiatan anak-anak, terutama untuk kegiatan senam ataupun upacara. Dan kita juga perkenalkan juga dengan lingkungan sekitar itu, mereka kita bawa jalan-jalan di lingkungan sekitar ini. Jadi kita bermaksud agar masyarakat sekitar sini itu juga mengenal, oh ternyata di Rinjani Dalam Satu ada SLB. Karena memang ada orang tua yang sudah lewat berkali-kali itu tidak menyadari kalau di situ cuma dibaca SLB. Dan alhamdulillah kemarin itu datang, memang memiliki anak yang berkebutuhan dan menanyakan, oh ternyata di sini SLB ya Bu, gitu. Dan akhirnya mereka tahu dengan maksud saya dengan seperti ini, profil ini, saya nyuwun tulung kepada Bapak pengurus RW RT, apabila nanti ya kita tidak berharap putra putri ada yang memiliki kekhususan. Jadi misalkan ada yang memiliki keistimewaan, monggo diarahkan saja untuk disekolahkan. Ada yang di INJI itu ada Bapak Ibu, monggo. Ada yang di SLB juga ada. Jadi orang tua tidak perlu malu ketika memiliki anak-anak yang spesial, karena memang istimewa. Kita diberikan oleh Allah yang istimewa. Kalau orang tua malu, anaknya yang tidak mendapatkan penanganan khusus, jadi seperti di rumah itu tidak ada kegiatan, biasanya seperti itu. Tetapi kalau lihat kondisi anak-anak yang sekarang ini, mereka sangat aktif sekolah, hampir setiap hari masuk. Mereka insya Allah meskipun perkembangannya itu tidak seperti anak-anak lain secepat ya bisa baca tulis langsung dapat ranking, dapat piagam. Mereka tidak membutuhkan itu. Mereka hanya butuh bersosialisasi dengan teman, bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian mereka juga bisa mandiri. Itulah nanti ketika kita membimbing mereka, diusahakan anak ini nanti bisa mandiri, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Ini salah satu kegiatan yang tadi diajarkan wudhu, caranya wudhu dengan benar, urutan wudhu dengan benar, sholat berjamaah. Jadi anak-anak itu selalu diulang-ulang, selalu dibiasakan. Ketika anak-anak itu dengan pembiasaan yang baik, insya Allah di rumah mereka juga akan melakukan kegiatan yang sudah dicontohkan di sekolah. Ini kita juga punya program, setiap 1 semester sekali itu ada namanya outing class. Nah ini ketika yang kemarin terakhir kita outing class di Tawangmangu. Kita outing class di Tawangmangu bersama-sama, di situ ada outboundnya. Ada juga outing class di kolam renang Intan Pari, itu juga ada kemarin. Karena program kita setiap 1 semester sekali kita mengadakan outing class. Kemudian setiap 2 tahun sekali kita mengadakan piknik dengan mereka, dengan anak-anak.
Dan saya minta maaf apabila dulu pernah kita dengan wali murid, tapi ternyata ketika dengan wali murid anak-anak itu malah cenderung kurang mandiri, pengaten. Jadi akhirnya ya sudah, ketika nanti gelendot dengan ibunya, ketika ibunya ikut, orang tuanya ikut, malah terkadang itu lebih nggak mau ngapa-ngapain, belum nggak mandiri. Jadi kita ketika piknik, akhirnya sekarang kita dengan anak-anak dan guru saja. Berikutnya Bapak. Itu sedikit gambaran tentang profil kita yang berada di Rinjani Dalam 1. Kemudian ini nanti akan disampaikan oleh Bu Joli tentang anak-anak yang lulus. Dan alhamdulillah tahun ini untuk SMA kita sudah meluluskan putra-putri kita, ada 7 anak SMA yang lulus, kemudian yang SMP 5 dan yang SD 3. Itu putra-putri kita yang lulus mekaten, ya. Dan ini nanti minta tolong sama Bu Joli untuk disampaikan anak-anak yang lulus, kemudian monggo anak-anak yang tadi nanti disampaikan Bu Joli untuk dipersiapkan Ibu, Bapak Ibu. Itu sedikit gambaran tentang profil sekolah kami, sekolah yang kami cintai. Saya minta dukungannya, saya minta doanya, semoga sekolahan kami bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis Nugraheni, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan sedikit presentasi mengenai profil sekolah SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang daftar siswa lulus ujian SMA LB tahun ajaran 2022-2023. Bagi siswa yang dipanggil namanya, dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan kepada Ibu Anis Nugraheni, dimohon untuk maju ke depan untuk memberikan hasil belajar siswa. Tahun ini Bapak Ibu, SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta meluluskan 7 siswa-siswi terbaik kita lulus SMA LB. Yang pertama ada Agung Adi Sanifa, tempat tanggal lahir Karanganyar 14 Maret 2003 dengan nomor induk siswa nasional 0039708938, putra dari Bapak Pardi Susanto. Mohon kepada Ibu Anis Nugraheni untuk maju ke atas panggung memberikan hasil belajar siswa. Dimohon Ibu Anis tetap berada di atas panggung. Untuk selanjutnya, Berliana Bunga Setiawan, tempat tanggal lahir Surakarta 23 Februari 2003 dengan nomor induk siswa nasional 0035520346, putri dari Bapak Hari Setiawan. Karena berhubung tidak hadir, maka kita lanjutkan untuk siswa Evana Puspitasari, tempat tanggal lahir Sragen 11 Januari 2001 dengan nomor induk siswa nasional 0017604709, putri dari Bapak Seno. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Selanjutnya ada Maria Oktavia Rahayuning Tias, tempat tanggal lahir Surakarta 26 Oktober 2006 dengan nomor induk siswa nasional 0061961910 dengan putri Bapak Agustinus Bambang Tetuko. Selanjutnya ada Mayar Sendi Nugroho, tempat tanggal lahir Karanganyar 25 Oktober 2002 dengan nomor induk siswa nasional 0025402629, putra dari Bapak Iwan Rusdiawan.
Selanjutnya ada Rika Septinilasari, tempat tanggal lahir Sragen 2 September 2005 dengan nomor induk siswa nasional 9959161890, putri dari Bapak Trianto. Selanjutnya ada Sinta Puspa Dewi, tempat tanggal lahir Surakarta 13 September 2002 dengan nomor induk siswa nasional 0023203376, putri dari Bapak Winarno. Ya, demikianlah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kelulusan siswa SMA LB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta. Untuk kemudian dimohon kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Haji Mei Budi Harsono untuk maju ke atas panggung. Untuk Bapak Ketua RW 18 Mojosongo dimohon untuk maju ke atas panggung untuk kami dokumentasikan Bapak Ibu. Kepada Ibu Hajah Sri Sulistianingsih dimohon untuk maju ke atas panggung. Mohon kepada yang bertugas untuk mendokumentasikan momen ini. Selamat sekali lagi untuk siswa-siswi terbaik SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta yang telah lulus dari SMA LB. Selamat dan sukses selalu. Untuk selanjutnya, pengumuman daftar siswa lulus ujian SMP LB tahun ajaran 2022-2023. Sebagai informasi Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami meluluskan siswa SMP LB tahun ini terdapat 7 siswa yang sudah lulus. Di antaranya yaitu Aulia Ayu Arohmahwati, tempat tanggal lahir Karanganyar 3 Januari tahun 2004 dengan nomor induk siswa nasional 0048198904, putri dari Bapak Muhyiddin. Selanjutnya ada Ananda Jumiko, tempat tanggal lahir Sragen 30 Maret 2006 dengan nomor induk siswa nasional 0061518687, putra dari Bapak Tukimin. Selanjutnya ada Ananda Kurniawan Budi Santosa, tempat tanggal lahir Karanganyar 14 Maret 2003 dengan nomor induk siswa nasional 007650200414, putra dari Bapak Sukamat. Selanjutnya ada Ananda Reno Dwi Saputra, tempat tanggal lahir Surakarta 30 Desember 2007 dengan nomor induk siswa nasional 0073257422, putra dari Bapak Sarno. Selanjutnya Ananda Rifandi Aldianto, tempat tanggal lahir Karanganyar 30 November 2003 dengan nomor induk siswa nasional 0031420677, putra dari Bapak Rakino Sunarno. Selanjutnya Ananda Renob Zeta Artavian, tempat tanggal lahir Karanganyar 10 November 2005 dengan nomor induk siswa nasional 0054809024, putra dari Bapak Suhardi. Selanjutnya Ananda Tina Nur Cahyanti, tempat tanggal lahir Surakarta 13 Maret 2005 dengan nomor induk siswa nasional 0057934807, putri dari almarhum Bapak Suhardi. Nah, demikian Bapak.
Bapak dan Ibu, daftar kelulusan dari siswa SMPLB tahun ini SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta telah meluluskan 7 siswa-siswi SMPLB. Selanjutnya, daftar siswa lulus ujian SDLB tahun ajaran 2022-2023 SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta telah meluluskan 3 siswa-siswi terbaik kita. Yang pertama, Ananda Galang Danik Saputra, tempat tanggal lahir Karanganyar 6 Februari 2007, dengan nomor induk siswa nasional 0072770668, putra dari Bapak Darmin. Selanjutnya, Ananda Muhammad Ihsan, tempat tanggal lahir Surakarta 6 Juli 2009 dengan nomor induk siswa nasional 0097226405, putra dari Bapak Taufik Nur Cahyo. Selanjutnya Ananda Muhammad Raja Ramadan, tempat tanggal lahir Sragen 29 Agustus 2010 dengan nomor induk siswa nasional 0109099731, putra dari Bapak Ari Wibowo. Demikianlah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta sekali lagi telah meluluskan siswa-siswi terbaik kita. Dari jenjang SMA LB terdapat 7 siswa yang telah diwisuda. Kemudian dari jenjang SMP LB ada 7 siswa yang sudah diwisuda, yang sudah lulus. Kemudian dari jenjang SDLB ada 3 siswa yang telah lulus. Selamat sekali lagi kepada putra-putri terbaik kita untuk jenjang SMA LB. Selamat dan sukses selalu untuk kalian ke depannya. Merupakan momen yang sedih bagi kami karena putra-putri SMA LB ini adalah yang istilahnya yang ngembang Bapak Ibu bagi adik-adiknya yang masih kecil, yang masih belum terkondisikan. Jadi mereka yang selalu siap siaga mendampingi yang kecil-kecil ketika sudah saatnya istirahat lari ke sana kemari. Nah, mereka yang paling berjasa, sungguh suatu momen yang bahagia sekaligus rasa kehilangan bagi kami Bapak Ibu Guru SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta. Dan untuk siswa jenjang SMP LB dan SDLB, tetap semangat, tetap belajar dan berkarya bersama Bapak Ibu di SLB YPPCG Bina Sejahtera Surakarta, terus tumbuh dan berkembang dengan belajar bersama, tetap menjadi anak yang ceria dan bahagia ke depannya. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Ananda Puspitasari. Kepada Ananda Puspitasari dimohon untuk maju ke atas panggung.